Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul ulama al-afadhil wa bil khusus Kiai Milal, Kiai Aceng. Kiai As'ad ini termasuk kiai yang tidak suka dipercakapkan sejarah perjuangannya. Karena itu selama beliau hidup, santri-santrinya tidak berhasil membuat biografi sosial intelektualnya. Setelah beliau wafat, baru kemudian para santri mengumpulkan orang-orang yang hidup kira-kira sezaman dengan Kiai As'ad untuk kemudian ditulis bagaimana sejarah perjuangan Kiai As'ad. Itu kurang lebih buku itu sudah terbit tahun 2001. Termasuk saya yang memberi kata pengantarnya terhadap buku biografi Kiai As'ad. Mulai kemarin buku itu saya cari nggak ketemu. Saya tidak tahu apakah ini isyarat dari Kiai As'ad untuk tidak suka dipercakapkan juga hari ini. Nggak mau sama sekali beliau kalau didiskusikan di kalangan para santri, nggak mau. Tapi karena kita mau mengambil ibrah dari perjalanan hidup Kiai As'ad, maka forum ini memang harus tetap diselenggarakan. Kiai As'ad ini lahir 1897 Masehi, yang pada tahun itu juga Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal dunia. Itu agak mirip dengan Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan seperti menggantikan, karena setiap wali ada yang meninggal dunia, segera akan disusulkan gantinya. Itu 1897. Karena itu Kiai As'ad dari segi usia itu lebih muda dari Kiai Bisri Sansuri, lebih muda dari Kiai Wahab Hasbullah, apalagi dengan Kiai Hasim Asy'ari. Kiai As'ad ini orang Pamekasan Madura, lahirnya di Mekah, tinggal dan wafatnya di Situbondo, Jawa Timur. Karena memang kalau kita perhatikan ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama yang memiliki kontak intelektual dengan Timur Tengah itu adalah Kiai Khalil Bangkalan. Habis Kiai Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Samsul Arifin, yang sebelum haji disebutnya Raden Ibrahim. Nah, setelah Raden Ibrahim ini adalah anaknya, yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, kalau melihat tahun lahirnya berarti Kiai As'ad tidak pernah ketemu dengan Syekh Nawawi. Kiai As'ad itu ketemu dengan Syekh Amin Al-Qutbi, dengan Syekh Hasan Masyad, dengan Syekh Bakir Yogyakarta, satu periode dengan Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Lombok, pendiri dari Nahdlatul Wathon. Jadi segenerasi dengan itu. Lahirnya di Mekah oleh karena bapaknya memang puluhan tahun tinggal di Mekah. Kiai As'ad itu baru dibawa pulang ke Indonesia 1901. Lahirnya 1997. Dibawa pulang ke Indonesia 1901. Kemudian sekitar 1904 Kiai As'ad itu dimondokkan di pesantren Banyuanyar, Pamekasan Madura, yang waktu itu diasuh oleh Kiai Abdul Majid. Tahun 1908 Kiai As'ad dibawa oleh ayahnya Raden Ibrahim Kiai Samsul Arifin ini ke Situbondo. Diajak membabat hutan untuk mendirikan pesantren Asem Bagus Situbondo 1908. Waktu itu belum ada kisah mengenai santri karena masih hutan belantara. Baru 1914 ada santri yang berdatangan di situ. Itulah yang menjadi
tahun ditetapkannya pesantren As-Sabagus Situbondo didirikan oleh Kiai Samsul Arifin. Jadi lebih belakangan dari pesantren Lirboyo. Karena pesantren Lirboyo berdiri 1910. Karena memang Syekh atau Kiai Abdul Karim yang dikenal dengan Mbah Manap itu seniornya Kiai As'ad. Kiai Abdul Karim pendiri Lirboyo itu lahir 1859. Itu hampir bersamaan dengan kelahirannya Kiai Syarqawi Guluk-Guluk. Kiai Syarqawi Guluk-Guluk itu bukan orang Madura, tapi orang Kudus. Suatu waktu melakukan perjalanan ke Mekah, karena beliau itu mondoknya di Serang, mondoknya di Pontianak, mondoknya di Jawa Timur, tidak disebutkan pesantrennya di mana. Kemudian beliau mondok juga ke Timur Tengah, ke Hijaz, ke Mekah. Ketika mondok di Mekah sambil, karena orang naik haji zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, membutuhkan waktu yang lama sekali. Kemudian Kiai Syarqawi ketika di Mekah ini ketemu dengan seorang kiai dari Madura namanya Kiai Gemma. Sudah sepuh sakit-sakitan. Nah, ketika sakit-sakitan ini Kiai Syarqawi ikut merawat Kiai Gemma ini. Kemudian sebelum meninggal dunia, Kiai Gemma berwasiat kepada Kiai Syarqawi agar ketika saya meninggal dunia, istri saya dinikahi oleh sampean. Namanya Khadijah. Kiai Syarqawi Kiai Gemma meninggal dunia, Nyai Khadijah dinikahi oleh Kiai Syarqawi setelah habis masa iddahnya, lalu dibawa pulang ke Indonesia. Diskusi agak alot di Kudus, disepakati Kiai Syarqawi tinggal di Perenduan Sumeneb Madura. Di tempatnya Kiai Gemma, makanya di Perenduan, itu dekat dengan adik ipar saya, ada masjid namanya Masjid Gemma. Sampai sekarang masih ada itu. Nah, Kiai Syarqawi itu nyampe di Gemma ini, kemudian dititipi 4 orang santri sama Kiai Idris. Salah satu santrinya adalah Kiai Khotib. Kiai Khotib ini nanti yang mendirikan pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Tapi adik dari Kiai Khotib ini, anak dari Kiai Idris namanya Maria, dinikahi lagi oleh Kiai Syarqawi atas permintaan Nyai Khadijah. Dari Nyai Maria ini kemudian punya anak. Salah satu anaknya adalah Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Abdullah Sajjad. Kemudian nanti Kiai Abdullah Sajjad ini punya anak lagi yang bernama Bashir. Kiai Bashir punya anak namanya Abdul A'la, mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini biar ngerti kan petanya kira-kira begitu. Makanya dari Guluk-Guluk itu dari segi jalur ayahnya bukan orang Madura, ya orang Kudus. Konon Kiai Syarqawi ini keturunan dari Sunan Kudus. Bapak saya cerita dari Syekh Kiai Dhafir Munawwarah Sembagus Situbondo, kalau di dalam kitab Syarah Sulam Taufik Mirqatus Su'udi Tasdiq ada kata-kata wazadahu Syarqawi, maka yang dimaksud oleh Syekh Nawawi adalah Kiai Syarqawi Guluk-Guluk Sumeneb itu. Ini dari Kiai Dhafir Munawwar. Siapa Kiai Dhafir Munawwar itu? Anak dari Munawwar, Kiai Munawwar. Siapa Kiai Munawwar itu? Anak dari Kiai Ruham. Siapa Kiai Ruham itu? Kakek dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai Ruham itu memiliki 5 orang anak. Kiai Samsul Arifin, salah seorang anaknya, kemudian punya anak namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Nanti juga Kiai Ruham ini punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif ini punya anak namanya Abdus Samad. Abdus Samad ini punya anak namanya Kiai Muhyiddin Abdus Samad Jember. Ini
Sekarang Rais Syuriah PCNU Jember. Biar mengerti kan? Jadi tidak seluruh orang yang ngomong bahasa Madura darahnya Madura. Makanya agak aneh tuh, ada orang Madura hidungnya agak mancung. Kayak keturunan Gulo-Gulo itu kayak orang Arab. Karena Kiai Syarqawi arahnya dari Sunan Kudus. Sama dengan Kiai Khalil Bangkalan, hidungnya mancung. Karena memang keturunan Arab. Kiai Khalil Bangkalan punya bapak namanya Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif punya bapak namanya Kiai Abdul Karim. Kiai Hamim dulu, lalu Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim punya anak namanya Kiai Asrar. Kiai Asrar punya bapak namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah itu adalah anak dari Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren Sidugiri Pasuruan. Siapa Sayyid Sulaiman? Anak dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Umar Basyaiban, konon dari Cirebon. Ini lama kalau mau mengerti begini, harus dekat ini ya, harus. Jadi Kiai Khalil Bangkalan itu dari ayahnya bukan orang Madura dalam pengertian darah Madura, ya orang Arab. Sama dengan Kiai Syarqawi, ya orang Jawa. Orang Jawa Tengah ini banyak sekali menjajah Jawa Timur. Dalam tanda petik. Ya Kiai Syarqawi salah satunya. Kiai Siddiq, bapak dari Kiai Ahmad Siddiq, bapak dari Kiai Mahfud Siddiq, bapak dari Ahmad Kusairi Siddiq yang tadi disebut. Ahmad Kusairi Siddiq ini senior dari Kiai As'ad di Bangkalan. Tinggalnya tidak di Jember, tapi di Glenmore, Banyuwangi. Bayangin gak, di Indonesia ada kecamatan namanya Glenmore. Ini Kiai Ahmad Kusyairi, kakak dari Kiai Ahmad Siddiq. Siapa Kiai Ahmad Kusyairi? Mertua dari Kiai Hamid Pasuruan. Siapa Kiai Hamid Pasuruan? Anak dari Kiai Abdullah bin Umar dari Jawa Tengah juga. Tapi ibunya adalah anak dari Kiai Siddiq. Makanya anak keturunan Kiai Siddiq di Jember bukan hanya tahu bahasa Jawa, fasih juga berbahasa Madura. Bukan darah Madura. Itu agak mirip dengan orang Bondoso. Nenek moyangnya dari Jawa Tengah, tapi karena tinggal di Bondoso, yang ngomongnya Madura. Apakah punya leluhur di Madura? Tidak. Itu nanti sama dengan Kiai Mukhtar Syafaat Blok Agung. Bukan orang Jawa Timur, tapi orang Jawa Tengah. Sama dengan Kiai Bisri Sansuri. Bukan orang Jombang asli, tapi orang Jawa Tengah juga. Akhirnya Kiai Bisri Sansuri ini menikah dengan adiknya Kiai Wahab Hasbullah. Sama-sama berguru kepada Kiai Hazim Asy'ari. Tapi kalau dirunut, seluruh kiai-kiai senior di tanah Jawa itu tak bisa melepaskan diri di era itu dengan Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Madura persisnya Bangkalan pernah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam. Bisa dibayangkan gak Lirboyo ada tanpa ada Kademangan Madura? Gak bisa. Oke, makanya luar biasa itu. Tapi sebelum ada Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan itu adalah alumni dari pesantren Sidugiri. Jadi pesantren Sidugiri itu tua sekali. Tapi nanti yang meneruskan itu bukan Sayyid Sulaiman, tapi yang meneruskan itu adalah menantunya, namanya Kiai Aminullah dari Bawean. Nah, terus menerus sampai sekarang. Nah, kalau kita runut lagi, itu kiai-kiai yang dari Madura itu silsilahnya kepada Sunan Kudus juga. Nanti Sunan Kudus ini punya cucu namanya Sunan Katandur. Itu kuburannya ada di Sumeneb Kota, di daerah Pemolokan.
Saya kalau ke situ bisa 40 hari ngaji. Kebiasaan zaman dulu ke Sunan Ampel 40 hari. Ngatamin Quran, makan, minum, ngaji lagi. Terus kayak begitu. Nah, Astaka Tantur itu nanti punya cucu namanya Pinter Saud. Orang Madura menyebutnya. Bendoro Saud. Itu nama orang. Yang menjadi bupati nanti di Sumeneb. Menjadi raja di Sumeneb. Nah, dari Bendoro Saud ini lahir nanti anak keturunannya Kiai Abdul Mun'im namanya. Kiai Abdul Mun'im ini bapak dari Kiai Zaini Mun'im. Kiai Zaini Mun'im ini adalah pendiri pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jadi kan muter tuh. Makanya rugi nggak punya nasab tinggi. Susah banget untuk mengambil celah di mana. Kalau susah mengambil celah harus jadi menantunya kiai. Kan lumayan itu. Kayak Kiai Aminullah Situgiri menjadi menantunya Sayyid Sulaiman. Kuburannya di Jombang kan? Saya pernah ziarah ke situ juga. Jadi sekalian ziarah, sekalian riset arkeologis untuk menyaksikan makbarah dari para ulama ini. Jadi ada Kiai Syarqawi di daerah Sumeneb, ada Kiai Ruham di daerah Pamekasan, dan ada Kiai Khalil Bangkalan di daerah Bangkalan. Nah, yang agak menarik, Sampang itu jarang terlacak menjadi bagian dari pusat ilmu pengetahuan. Makanya kalau tidak nempel ke Pamekasan, dia menjadi bagian dari Bangkalan. Karena nanti Bangkalan itu hampir menjadi rujukan seluruh kiai-kiai di Madura. Kecuali Kiai Syarqawi. Kiai Syarqawi itu bukan murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Karena Kiai Syarqawi itu langsung mencarinya ke pusat ilmu di Haramain. Pernah juga ke Pontianak, tapi saya tidak tahu apakah Kiai Syarqawi ini belajar kepada Kiai Khatib Sambas yang bisa memadukan dua tarekat, Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Nanti kan Kiai Khatib Syambas murid namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu nanti menjadi kakek buyut menyamping dari Kiai Ma'ruf Amin. Nanti punya murid namanya turun ke bawah Kiai Muslih Meranggen. Nanti punya murid lagi namanya Kiai Talha Cirebon. Kiai Talha Cirebon punya murid Abah Sepuh. Abah Sepuh punya anak namanya Abah Anom yang melanjutkan tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Jadi santri berkelana itu biasa mencari ilmu. Tidak cukup hanya satu guru. Makanya yang menarik Kiai As'ad itu belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan justru setelah 6 tahun berada di Mekah. Jadi pulang dari Mekah, mondok kemudian di beberapa pesantren. Kurang lebih ada 6 pesantren di Jawa Timur yang didatangi oleh Kiai As'ad sekedar tabarukan. Pesantren Situgiri, kemudian pesantren Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, yang nanti kiainya disebut Kiai Khazin. Nah, Kiai Khalil Bangkalan juga alumni pesantren Buduran Sidoarjo. Ini pesantren tua sekali, Buduran ini. Yang terkenal adalah Kiai Khazin. Suatu waktu Kiai Khalil Bangkalan ini sudah mondok di Madinah, belajar, bukan mondok, tahannus di Madinah. Di Madinah itu Kiai Khalil Bangkalan ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan fil manam tapi fil yaqdha, dalam keadaan tidak tidur. Kata Kanjeng Nabi kepada Kiai Khalil Bangkalan, sampaikan salam saya kepada Khazin Pasuruan. Akhirnya Kiai Khalil Bangkalan pulang ke Pasuruan karena alumni pesantren situ. Muter-muter sebelum menjadi mondok di situ, muter-muter nyari orang namanya Khazin. 8 Khazin nggak ketemu. Bukan. Kan ciri-cirinya ditunjukkan oleh Nabi. Yang terakhir ketemu dengan Kiai Khazin. Begitu mau menyampaikan salam dari Kanjeng Nabi, Kiai Khalil Bangkalan mau menyampaikan salam kepada Kiai Khazin. Kata Kiai Khazin, sebelum ngomong ini,
baru saja Rasulullah keluar dari rumah ini. Fil yaqdhah juga. Akhirnya kemudian Kiai Khalil Bangkalan mondok di pesantren Buduran Panji Sidoarjo. Itu pesantren tua juga. Kiai Khalil Bangkalan juga alumni Langitan Tuban. Nah, tapi saya nggak tahu apakah Kiai Khalil Bangkalan juga bergerak ke arah timur menuju daerah Pamekasan, tidak diketahui jejaknya. Tapi kalau kita perhatikan, ada kiai lain di daerah Sumeneb, yaitu Kiai Ali Wafa. Siapa Kiai Ali Wafa ini? Tinggalnya di Ambunten, bahasa Madura. Kalau orang Jawa menyebutnya Ambunten. Kiai Ali Wafa ini menikah dengan anaknya Kiai Imam. Siapa Kiai Imam itu? Menantu dari Kiai Syarqawi. Kiai Ali Wafa ini nenek moyangnya tidak berasal dari Madura, tapi langsung dari Hadramaut yang disebut dengan Abdul Quddus. Nanti Kiai Ali Wafa punya istri namanya Nurdiana. Dengan Nurdiana punya anak 22. Nah, nanti punya anak namanya Kiai Ali Hashim. Kiai Ali Hashim ini punya anak namanya Kiai Unis Ali Hashim. Sekarang menjadi anggota DPR di fraksi PKB. Nanti juga punya anak dengan istri kedua namanya Maimunah, Kiai Thaifur Ali Wafa. Kiai Thaifur Ali Wafa ini murid dari Syekh Ismail, memiliki karya sebanyak 45 karya, semuanya dalam bahasa Arab. Masih hidup sekarang. Dan punya kitab tafsir sebanyak 4 jilid, judulnya Firdausun Naim. 6 jilid tuh. Ini satu-satunya Kiai Madura yang menulis karya di dalam bahasa Arab. Maksud saya tafsir sampai 6 jilid saya punya di rumah. Kalau mahasiswa mau menjadikan itu sebagai skripsi atau tesis, itu Firdausun Naim. Tapi sebagian sudah diriset oleh teman-teman di UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, yang unik Kiai As'ad ini, sekalipun beliau ini lama sekali tinggal di Timur Tengah, tidak pernah menulis karya di dalam bahasa Arab. Seluruhnya di dalam bahasa Madura. Mungkin karena mukhatabnya yang dihadapi adalah kalangan menengah ke bawah. Nanti Kiai As'ad punya buku judulnya Isra Mi'raj. Itu kemudian ada juga tambahan qasidah. Itu disisipkan juga dengan karya bapak saya, judulnya Sabilul Jannah. Jadi dijadikan satu kitab. Namanya judulnya Isra Mi'raj, wa yalihi qasidah munfarija, wa yalihi kemudian Sabilul Jannah. Saya punya fotokopiannya ini tapi Madura Pegon. Seluruh karya Kiai As'ad itu di dalam bahasa Madura. Beda dengan Kiai Zaini Mun'im yang banyak menulis karya di dalam bahasa Arab dalam bentuk puisi Arab. Seperti Nazam Safinatun Najah, Kiai Zaini Mun'im juga punya tuh dalam bahasa Arab. Nah, karena pergerakan Kiai As'ad ini ke bawah, beda dengan Kiai Zaini Mun'im. Kata Kiai As'ad waktu saya mondok, kata Kiai As'ad, mondok di Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan agak beda memperlakukan Kiai As'ad dengan Kiai Zaini Mun'im. Ini cerita Kiai As'ad sendiri. Kata Kiai As'ad, kalau Kiai Zaini mondok, itu suruh ngaji. Ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kalau Kiai As'ad nggak disuruh ngaji, suruh bangun pondok, nyari kayu ke hutan untuk bikin asrama, sekedar tempat berteduh para santri. Tapi jangan lupa santrinya Kiai Khalil Bangkalan nggak banyak, hanya 23 orang kata Kiai As'ad. Tapi 23 orang itu siapa? Kiai Hasim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, kemudian bapaknya Gusmus, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Zaini Mun'im,
Kiai Ahmad Kusyairi. Nggak banyak memang, tapi jadi semua. Dan Kiai As'ad cerita tuh, kehebatan Kiai Khalil Bangkalan. Setiap malam Jumat disuruh bikin minuman untuk pengajian sekitar 50 orang di emperan rumahnya Kiai Khalil Bangkalan. Biasanya besok paginya nanya Kiai Khalil Bangkalan, As'ad, kamu ngerti nggak siapa yang datang tadi malam? Nggak ngerti Kiai. Itu yang di tiang itu namanya Imam Nawawi. Yang sebelah sono namanya Imam Rafi'i. Gimana caranya? Nggak tahu. Saya tanya Kiai As'ad ceritanya begitu. Jadi diskusinya itu sudah bainal arwah kan. Itu agak mirip juga cerita Kiai As'ad kalau ngaji kitab Bukhari, Sahih Bukhari kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Tiba-tiba Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengerti makna dari Sahih Bukhari, menjamkan mata sedikit. Lalu Kiai Hasyim menjelaskan kepada Kiai As'ad, saya nanya dulu ke Imam Bukhari, maksudnya gimana ini? Itu gimana caranya ini? Kan nggak bisa diverifikasi. Kiai As'ad itu mondok di situ, ini nanti sejarah bisa diperbaiki. Mondok di pesantrennya Kiai Khalil Bangkalan. Kalau di sini kan pulang di buku-buku sejarahnya pulang 1924. Itu agak membingungkan tuh. Karena saya dengar dari ceritanya Kiai As'ad itu masih mengikuti diskusi pendirian NU sejak tahun 1922. Ikut juga rapat 1923 di Surabaya karena Kiai Khalil Bangkalan wafat 1925, 1 tahun sebelum NU berdiri. Karena itu mestinya agak awal, bukan 1924. Tapi setelah Kiai As'ad 6 tahun belajar di Mekah itu ilmu yang diperoleh, ilmu kearifan yang diperoleh dari Kiai Khalil Bangkalan dirasakan betul oleh Kiai As'ad. Kiai As'ad ini ditakdirkan oleh Allah ketika kecil tidak bisa menyebut ra. Jadi selalu menghindar dari ra itu. Agak mirip dengan Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah betul-betul tidak bisa menyebutkan ra. Tapi dia harus baca khutbah kan. Akhirnya menghindari seluruh ra itu. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam. Jadi selalu dihindari ra itu. Nah Kiai As'ad ini, Kiai As'ad sendiri yang cerita, nggak bisa menyebut ra. Akhirnya oleh Kiai Khalil dipanggil, kenapa kamu nggak bisa menyebut ra? Oh sudah dari dulunya begitu Kiai sejak lahir. Nah sekarang buka mulutmu. Diludahi oleh Kiai Khalil Bangkalan. Besok paginya dipanggil lagi, coba Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok bisa iya Kiai, barokahnya yang kemarin. Loh santri sekarang kalau digituin kan nggak bisa. Padahal nanti juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan digituin juga oleh Nabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani kan juga begitu. Orang-orang yang ketemu dengan Nabi, jarak waktunya cukup lama, tapi ketemu bukan fil manam, tapi fil yaqdha. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kan orang yang lambat menikahnya. Agak mirip dengan Mbah Manap Lirboyo. Mbah Manap Lirboyo itu mondok di Kiai Khalil Bangkalan selama 25 tahun. Lama itu mondoknya. Kalau santri sekarang itu mondoknya sebentar. Pesantren kilat ya? Pesantren kilat. Langsung dapat ulama. 2 tahun, 3 tahun maksimal. Biasanya di pesantren yang agak modern biasanya. Diajari baca kitab seminggu 2 kali. Kayak laundry. Ya kapan bisanya baca kitab kalau seminggu 2 kali, kan nggak mungkin. Itu suatu waktu Syekh Abdul Qadir Jilani habis menjadi imam salat di Masjid Baghdad, salat duhur keluar gitu, tiba-tiba datang Nabi. Dan Nabi berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, limadza anta la tatazawwaj? Kenapa enggak mau menikah?
Nah, akhirnya oleh Nabi segeralah menikah. Tapi cerita-cerita begini jangan diverifikasi menuntut pembuktian ya, karena ini memang kasyaf namanya. Di dalam ilmu tasawuf itu namanya kasyaf. Kayak zaman dulu saya di pesantren itu, ini agak pribadi jadinya ya. Kalau ngaji itu kadang filmanam juga kepada para muallif karena diberi ijazah oleh kiai-kiai kita di pesantren. Jadi langsung ngaji kepada muallif kitabnya. Keuntungannya di situ zaman dulu sebelum ada maksiat-maksiat di kota besar seperti Jakarta ini kan, kita masih murni kan. Sakautu ila waqi su'a hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi, betul-betul diterapkan zaman dulu. Nah, makanya penting itu ada riyadhah yang seperti itu biar ilmunya mendapatkan ilmu tidak sekedar kasbi tapi ilmu wahbi. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu juga dari Kiai As'ad. Saya ini mondok di pesantren Asem Bagus sejak dalam kandungan ibu saya. Karena ibu saya ini mondok di pesantren Asem Bagus itu sambil hamil saya. Bapak saya mondok di pesantren Asem Bagus selama Mbah Manap di Kiai Khalil Bangkalan 25 tahun. Makanya udah hafal sekali sama Kiai As'ad itu. Dibawa jalan-jalan ke sana kemari oleh Kiai As'ad. Saya sering ketemu dengan Kiai As'ad. Biasanya kalau bulan puasa santri sudah pada pulang, saya nggak pulang. Karena kata Kiai As'ad, santri saya yang 4 tahun tidak pulang ke rumahnya harfiah, saya jamin alim. Kalau nggak alim, saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, itu saya laksanakan tuh. 4 tahun tidak pulang kampung, tidak keluar area pondok pesantren sejauh lebih dari 1 kilo. Secara harfiah saya amalkan tuh 4 tahun itu. Nah, makanya saya ngapalin lumayan agak banyak kitab itu karena nggak pulang. Lah yang pulang kan nggak sempat menghafalkan kitab. Nah, biasanya menjelang hari raya Idul Fitri, santri di pesantren tinggal sekitar 15-20 orang dari ribuan santri. Di situ Kiai As'ad mimpin santri untuk bekerja. Biasanya bersihin selokan di pesantren putri. Dibersihin tuh. Nah, saya disitulah melihat Kiai As'ad nggak sholat. Kan kerja mulai jam 11. Santri disuruh sholat loh. Tapi Kiai As'ad masih duduk aja di situ. Nanti asarnya juga begitu. Masih duduk aja di situ. Jadi di mana ini sholatnya? Tapi Kiai As'ad bijaksana. Kalau kalian melihat saya tidak sholat, jangan ikuti. Walaupun saya salah. Hanya dulu begini, kata Kiai As'ad. Ada kisah Kiai Muntaha. Ini menantunya Kiai Khalil Bangkalan. Ada Kiai Khalil Bangkalan dengan Kiai Samsul Arifin. Lagi azan kayak begini, justru gak sholat. Diem aja, masih panjang. Menjelang asar baru tidak ada. Ternyata salat duhurnya di Mekah. Ini cerita dari Kiai As'ad menceritakan bapaknya Kiai Samsul Arifin ketika salat di Mekah bersama dengan Kiai Khalil Bangkalan. Padahal dari Bangkalan. Ini lagi-lagi jangan diverifikasi ya. Ini kan kita namanya sejarah bertutur itu. Kiai As'ad ini banyak sekali yang secara harfiah melampaui fikih, beyond fikih. Ini live tapi ya. Khawatir nih salah paham. Saya sortir aja yang tidak kontroversial. Kiai As'ad itu misalnya menyembelih hewan kurban itu di luar ayyamit tasyrik. Biasanya kan kurban disembelih pada ayyamut tasyrik. Ini disembelihnya nanti bulan Maulid. Di mana itu ketentuan fikihnya yang bisa membolehkan itu? Sampai sekarang di pesantren Asem Bagus, kalau azan itu yang berdiri 2 orang. Yang berdiri itu sama-sama azan dua-duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suatu waktu Kiai As'ad berangkat ke Mekah, diganti oleh menantunya menjadi pengasuh sementara, namanya Kiai Dhafir Munawar yang tadi saya sebut itu.
Dua muadzin ini dihapus, diganti satu muadzin. Tiba-tiba asrama terbakar. Pulang dari Mekah, Kiai Asad langsung nanya, itu asrama terbakar kayaknya azannya hanya sekali, tanpa ada yang memberitahukan. Makanya dipertahankan sampai sekarang. Waktu muktamar dan munas NU Situbondo, Kiai Ali Maksum dan kiai-kiai lain itu mengkritik Kiai Asad. Ini apa takbirnya kok salat dua orang bersamaan begini? Apa jawaban Kiai Asad? Satu, azan untuk memanggil orang salat, satunya untuk mengujir setannya NU. Nggak tahu setannya yang mana itu, pokoknya begitu penjelasannya. Ini nggak ada di dalam kitab-kitab fikih salat dengan dua muadzin berdiri itu. Yang agak ngeri itu kalau menyangkut orang lain. Ustadz dipanggil, ustazah dipanggil, dikunci di dalam kamar, itu istri kamu. Ini saya, di mana itu penjelasan fikihnya? Ternyata ada ustadz yang nanya kepada Kiai Asad, gimana itu Kiai? Gini, orang tua zaman dulu itu ketika menyerahkan anaknya untuk belajar kepada saya, dengan sendirinya juga menyerahkan kewaliannya sama saya. Jadi kalau saya menikahkan dia itu, saya bertindak sebagai wali mujbir menggantikan bapaknya. Di mana itu sekarang yang bisa begitu? Enggak berani kalau saya ini. Enggak berani begini aja udah dituduh macam-macam kan? Nah, tapi Kiai Asad berani itu. Makanya saya sebut Kiai Asad ini udah beyond fikih sebenarnya. Nah, makanya sebagian kiai itu sibuk berdiskusi mengenai takbir, kitab, referensi maraji. Kiai Asad kadang membuat referensi di luar yang maraji yang tersedia itu. Karena langsung kepada yang memiliki takbir itu komunikasinya. Bapak saya dulu di pesantren Asem Bagus ini pernah mengajar kitab Fathul Mu'in. Setelah khatam, ditanya oleh bapak saya, oleh Kiai Asad, kamu mengajar Fathul Mu'in itu apakah sesuai dengan maksud dari muallifnya? Wah, nggak tahu Kiai kalau kayak begitu. Kalau begitu karena kamu nggak tahu sesuai dengan muallifnya atau tidak, baca lagi itu di masjid. Dan nanti setelah bapak saya pulang kampung, saya yang menggantikan mengajarkan Fathul Mu'in di pesantren Asem Bagus itu. Jadi ini, nah saya tidak belajar langsung pada bapak saya Fathul Mu'in, tapi belajar kepada Kiai Afifuddin Muhajir. Kiai Afifuddin Muhajir yang murid dari bapak saya, yang belajarnya ke situ juga. Dengan penjelasan ini semua, maka kita bisa ambil kesimpulan Kiai Asad ini adalah santri kelana bahasa orang sekarang. Tidak cukup mencari ilmu di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Yang kedua, Kiai Asad ini bukan hanya santri intelektual, tapi juga santri gerakan. Bukan hanya membacakan kitab. Saya di pesantren itu tidak mengikuti zaman Kiai Asad mengajar kitab. Hanya santri dikumpulkan setiap sebulan 2 kali untuk diberikan penjelasan tentang ini dan itu terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Itu sebabnya Kiai Asad pernah menjadi anggota Majelis Konstituante. Kiai Asad mengumpulkan terlibat di dalam peperangan melawan penjajah, terutama Jepang. Pesantren Asem Bagus itu berkali-kali kena bom. Dibom di tengah pesantren itu. Nanti tinggal dibilang, wah itu ambil itu semangka itu. Jadi semangka bener itu. Nah, Kiai Asad itu adalah kiai yang tidak hanya kiai intelektual, tapi juga kiai yang gerakan. Makanya wajar kalau 2016 Presiden Jokowi ini menetapkan Kiai Asad sebagai pahlawan nasional. Karena perannya di NU cukup besar, perannya di dalam menumpas kaum penjajah juga cukup besar. Setelah Kiai Asad 2017 kemarin ya, atau 2018, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Sebelum Kiai As'ad ada Kiai Wahab Hasbullah yang juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Banyak sebenarnya yang bisa dikisahkan mengenai Kiai As'ad ini. Kita bisa belajar banyak dari beliau, terutama kalau terkait dengan ilmu kanuragan ya. Saya lumayan juga banyak ilmu kanuragan yang silsilahnya kepada Kiai As'ad. Itu namanya ada Asma Sunan Kalijogo. Itu mujarab sekali itu. Karena dulu kita dididik untuk menjadi kiai di kampung, bukan kiai kota, menghadapi preman-preman. Asma Sunan Kalijogo itu langsung juga dari Kiai As'ad. Itu kalau kita tidur dilempar dengan pisau, kena tangkep tuh pisau. Jadi nggak bisa ditusuk dari arah manapun, nggak bisa. Itu Asma Sunan Kalijogo. Biasanya puasanya 9 hari, ditutup dengan mencari ayam jago warna hitam, ketika melompat ke pagar berkokok itu ambil. Ini nyarinya nggak 1 tahun, lama sekali ini. Warna hitam, laki-laki, jantan, hinggap ke pagar langsung berkokok. Itu lama sekali. Tapi kalau dapat biasanya punya tuh Asma Sunan Kalijogo itu. Itu juga ada Asma Sunan Derajat. Kalau kita dilempar dengan batu gede rasanya kapas tuh. Itu Asma Sunan Derajat. Itu semua bahasa Jawa tuh. Ada juga Asma Dialep namanya. Itu juga kalau kita diserang diginiin aja itu terpelanting agak jauh. Itu juga dari Kiai As'ad. Ada juga ini ada Kiai namanya Jazuli Tatangu Sampang yang pernah riyadah. Kiai As'ad juga dari situ. Riyadah ingin mencari apa ada kemungkinan zina dihalalkan dengan berbagai cara. Nggak dapat. Justru ada ilmu yang bisa membentengi kita dari zina. Dengan sekaligus dia menjadi ilmu kekebalan. Kalau menghadapi musuh tidak boleh mundur, walaupun banyak sekali. Itu bahasa Maduranya namanya Asma Sungai Raja. Sungai Raja itu apa? Sungai yang gede, sungai yang besar. Tidak boleh dibaca di bawah atap kayak begini. Itu sering saya coba kalau itu, zaman dulu masih muda itu. Tapi syaratnya nggak boleh berzina. Saya diijazah Sungai Raja ini sudah mungkin 8 kali dengan berbagai variasi itu. Jadi Kiai As'ad juga menitipkan ilmu-ilmu begitu. Karena banyak sekali santri-santri pulang ke kampung itu habis dipukulin orang kampung dan gak bisa melawan apa-apa. Karena itu santri harus punya ilmu kanuragan, ilmu kekebalan. Ditambah lagi dengan ilmu mahabbah. Itu ada Asma zaman namanya Asma Sultanul Maghribi. Gak tahu ini dari mana, pokoknya saya punya itu. Zaman dulu ilmu tashiril qulub itu juga diajarin juga di pesantren itu. Makanya pesantren Asem Bagus di samping dengan pesantren ilmu itu juga setiap malam Jumat, malam Selasa kita latihan bela diri di hutan. Saya sebagai kepala asrama saat itu termasuk yang memimpin juga. Ya bagaimana tidak, anak buah saya kan tidak seluruhnya orang yang niat untuk mengaji. Sebagian dari mereka juga mantan pengguna narkoba. Mantan preman, tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Dibawa ke pesantren jadi anak buah saya. Nah di situ kemudian ketua-ketua kamar, kepala asrama diberi ijazah ilmu-ilmu kanuragan itu. Sehingga ilmunya zahir batin untuk menghadapi kekuatan atau serangan dari berbagai pihak, baik yang suka ataupun yang tidak suka. Yang suka dititipi ilmu mahabbah itu. Makanya kalau ceramah atau ada Hizbul Hukama namanya, ilmu tashiril qulub, nah, itu orang cinta banget sama orang-orang yang mengamalkan ilmu Hizbul Hukama dan tashiril qulub. Dulu saya amalin. Kalau sekarang sudah enggak, ngapain juga sih. Suka ya silahkan, enggak suka juga enggak apa-apa. Kita ikhlas saja. Saya kira itu kesimpulan yang bisa diambil, kan masih ada tanya jawab ya. Oke, nanti kalau sudah di off
live-nya ini, baru kita bicara yang sedikit lebih bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada para narasumber. Kita kasih applause dulu. Kita lanjutkan untuk diskusi. Silakan 3 penanya dulu ya. 1. 2. 2 dulu. Baru nanti disebutkan nama. Mas, ada lagi mau nanya. Ini mau nanya. 3. 2 dulu. Nggak tahu. Serahkan. Pak. Tanya Pak Kiai pada TW-nya. Waalaikumsalam. TW-nya bukannya ini. Gitu ya. Saya ingin menanyakan kiprah kayak Asad ketika ketemu dengan Gus Dur, ketika dia sangat kritis kepada Gus Dur. Saya salah satu contohnya ketika Gus Dur jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta ngurusi seniman, ya menentang untuk kenapa kok ngurusin ketoprak, kata dia ngomong gitu. Nggak sepatutnya ulama turunan Mbah Hasim ngurusi seniman ketoprak, kata dia. Jadi kok kelihatannya fikihnya jadi fikih keras gitu. Apa benar demikian atau bagaimana nanya Kiai Mursyid memahami fikihnya Kiai Asad yang saya yang nggak bergurunya kok ngeliat loh ini kok jadi begini, fikih keras ini yang bukan fikih moderat ala Gus Dur. Jadi itu. Jadi kedua ini soal perjuangan dulu zaman kolonial Belanda. Pertanyaan saya tuh ada buku Pak Akif Suminto tentang politik Islam Hindia Belanda kan, itu bagaimana orang-orang Belanda melalui Snok menaklukkan umat Islam dengan politiknya segala macam itu. Jadi membuat kira-kira perlawanan ulama itu jadi tumpul lah kira-kira, jadi dengan dikasih ya udahlah kasih aja kantor urusan agama gitu, jadi sekularisasi besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana peran zaman dulu itu Kiai Asad dan bapak-bapaknya itu ketika ada politik Islam Hindia Belanda itu, apakah memang betul-betul melawannya atau akhirnya juga tunduk? Dan kepada Orde Baru pun itu masih berlanjut. Kalau kayak Pak Suminto bilang itu berlanjut, itu politik Islam Hindia Belanda itu dilanjutkan dengan misalnya asas tunggal Pancasila misalnya, seperti itu. Bagaimana melihat fenomena dari dulu sampai sekarang, peranan kiai-kiai ulama NU dalam melihat politik Islam yang dalam tanda kutip mengecilkan gitu peran aspirasi politik umat. Terima kasih. Ada 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naili Azizi Nuhar. Saya di sini ya, semoga ini boleh dipertanyakan karena dia sendiri tidak ingin perjuangannya diperbincangkan, tapi semoga boleh dipertanyakan. Jadi kenapa tujuan Kiai Asad sendiri tidak ingin tujuannya dipublikasikan? Terima kasih. Lagi ya? 2 dulu berarti ya. Silakan Pak Yai. Yang terakhir dulu itu, Kiai Asad ini sering mengutip kitab hikam itu, idfin wujudaka fi ardil khumul. Jadi tidak mau terkenal sebenarnya, makanya biografinya nggak boleh ditulis.
Kalau mau ditulis, kata beliau, ya guru saya aja, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Itu nanti yang kemudian termasuk Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, anak dari Kiai As'ad itu kurang setuju Kiai As'ad mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena kata Khalil, bapak saya nggak pengen yang gitu-gitu. Oke. Tapi kan generasi umat Islam ini harus mendapatkan pelajaran dari para ulama yang senior. Karena itu mempercakapkannya juga menjadi banyak manfaatnya, bukan hanya untuk santri-santri Kiai As'ad, tapi juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Itu kegunaannya di situ. Yang kedua, ketika Kiai As'ad menyatakan mufarakah kepada Gus Dur, itu saya termasuk yang berkumpul di Masjid Jami di dalam pesantren. Santri dikumpulin semua. Gus Dur lagi ada di Jember. Kata Kiai As'ad, pagi ini saya menyatakan mufarakah terhadap kepemimpinan Gus Dur. Tapi santri dan alumni pesantren saya nggak usah ikut. Karena yang tahu imamnya batal itu hanya saya. Saya mufarakah, tapi gerakan salat saya masih di dalam gerakan yang sama dengan imam. Itu penjelasan yang tersampaikan ke para santri. Akhirnya saya nggak pernah mufarakah mengikuti Kiai As'ad, tetap di dalam barisan Gus Dur. Itu sebabnya dulu tahun 94 saya mengikuti PPWK, program pengembangan wawasan keulamaan, kaderisasi syuriah Nahdlatul Ulama, yang ketua umumnya saat itu Gus Dur dengan Kiai Ilyas Ruhyat. Nah, pertanyaannya, kok Kiai As'ad kelihatan tampak tidak moderat? Kalau kita melihat peta politik saat itu, kalau Gus Dur tidak mendapatkan perlindungan dari Kiai Sepuh, agak berbahaya. LB Murdani itu hampir tiap minggu datang ke pesantren Asem Bagus. Termasuk juga R. Hartono. Itu helikopter bisa sambil latihan kan. Di daerah Banyu Putih, Jangkar itu latihan angkatan laut di situ. Sampai sekarang itu medannya cukup bagus untuk latihan. Nah, Kiai As'ad ingin memberikan proteksi secara politik agar Gus Dur ini tidak mendapatkan, kita pengalamannya agak buruk kan mengenai bagaimana perlakuan terhadap Kiai Wahid Hasyim. Nah, Gus Dur harus dilindungi. Tapi cara melindunginya dengan cara apa? Di satu sisi mendekati pada kekuasaan Orde Baru, dan Gus Dur dibiarkan main dengan jalannya sendiri. Itu yang penjelasan Kiai Khotib Umar itu menarik mengenai mufarakahnya Kiai As'ad terhadap Gus Dur. Kenapa Kiai As'ad mengkritik? Untuk menjaga stabilitas di tingkat bawah. Ini kan kiai-kiai di kampung banyak yang nggak terbiasa. Masa ketua umum PBNU menjadi Dewan Kesenian Jakarta, menjadi juri sensor film. Ini di mana ini? Tapi kalau Kiai As'ad ketemu dengan Gus Dur, cium tangan. Dan jangan lupa, ketika Muktamar NU di situ Bondo, Kiai As'ad ditetapkan sebagai Ahlul Halli wal Aqdi Tunggal, yang bisa menentukan siapa Rais Am, siapa ketua umum, kan diserahkan pada Kiai As'ad, tunggal sendiri. Waktu itu sudah berkembang kan Gus Dur menjadi Dewan Kesenian Jakarta, menjadi juri film dan lain-lain. Di pagi hari kemudian 50-an kiai, kata Kiai As'ad, datang kepada saya menceritakan tadi malam didatangi oleh Nabi Khidir alaihi salam, dan Nabi Khidir menyatakan menolak terhadap kepemimpinan Gus Dur. Apa jawaban Kiai As'ad? Loh, itu kan tadi malam. Ini Nabi Khidir baru keluar tadi. Jadi tanpa tangan Kiai As'ad, Gus Dur susah, umur 42 tahun, dengan segala kontroversinya, susah untuk menjabat ketua umum PBNU. Itu yang sekarang tidak dimiliki oleh ketua umum PBNU yang sekarang. Proteksi dari kiai yang sangat senior itu
Walaupun ada, mungkin pengaruhnya tidak sekuat Kiai As'ad. Karena Kiai As'ad ini yang punya peran penting mengantarkan tongkat, mengantarkan tasbih itu dari Kiai Khalil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu agak dramatis kalau Kiai As'ad menceritakan mengenai itu. Masih kecil sekali, dipanggil, ini bawa sama Hasyim Asy'ari, kamu tahu rumahnya Hasyim Asy'ari, tahu Kiai, ini ada tasbih, kamu ambil ini, jangan Kiai, nggak sopan kalau saya ngambil tasbihnya langsung, terus gimana? Langsung masukkan ke leher saya biar tidak dipegang oleh saya. Lalu apa yang dibaca sambil diginiin? Ya jebar, ya kohor, ya jebar, ya kohor 7 kali. Nyampe ke Kiai Hasyim Asy'ari, dikasih tahu ini ada titipan dari Kiai Khalil Bangkalan. Yang mana? Ini Kiai di leher saya. Loh kok ditaruh di situ? Saya khawatir nggak sopan sama guru saya memegang tasbih yang pernah dipegang oleh guru saya, padahal ini titipan. Biar yang ngambil Kiai Hasyim Asy'ari sendiri. Akhirnya beliau menyorongkan lehernya untuk diambil tasbihnya. Begitu etika guru murid zaman dulu. Kalau sekarang beda. Gurunya digodain. Sepatunya hilang. Cewek-ceweknya SMS, Bapak bisa ke kampus nggak hari ini? Oh itulah. Masya Allah. Hari ini bisa ke kampus nggak Pak? Wah, saya bilang hari ini nggak bisa. Kalau besok gimana? Wah, besok saya nggak bisa Pak. Loh ini kan jauh sekali dengan etika kiai murid zaman dulu. Yang kedua kemudian suruh bawa tongkat itu. Sama juga kan? Kiai As'ad itu kalau bercerita mengenai tahun 22 dan 23. Dulu Kiai As'ad meminta Pak Yusuf Hasyim untuk membuka file percakapan di Surabaya, 40 orang yang berdiskusi mengenai pendirian Jam'iyatul Ulama. Belum Nahdlatul Ulama. Itu berdiskusi, ada Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Abbas. Ini habis atau gimana? Cek, oke. Ada Kiai Abbas dan lain-lain. Lalu Kiai As'ad disuruh bawa tongkat itu sambil berkata, wa matilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Dikasih sama Kiai Kiai Hasyim Asy'ari, nangis Kiai Hasyim Asy'ari menunjukkan restu dari gurunya bahwa Jam'iyatul Ulama direstui untuk didirikan. Nah itu juga tahun 22 kumpul di Bangkalan tuh. Kiai dari mana-mana, kata Kiai As'ad, belum ada telepon, belum ada apa, tapi kiai-kiai tiba-tiba kumpul di situ. Akhirnya Kiai Muntaha menantunya Kiai Khalil Bangkalan diutus untuk menyampaikan ke Kiai Khalil Bangkalan mengenai ide para kiai untuk mendirikan Jam'iyatul Ulama. Karena aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia sudah banyak tergerus. Jangan lupa, ketika Kiai As'ad ini hidup dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan sisa usia dari Kiai Khalil Bangkalan, di daerah Mesir agenda pembaharuan sedang marak. Ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abdu, ada Rashid Ridha. Sementara di bagian Hijaz mulai ada pergerakan mengenai kelompok Wahabi. Itu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tergerus. Kata Kiai Muntaha menyampaikan kepada Kiai Khalil Bangkalan, sebelum menyampaikan Kiai Khalil Bangkalan sudah berkata,
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Itu yang dibaca. Dan seterusnya kan, walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Maka berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama